ini kan kerugian negara sampai 193 triliun lebih ya Pak. Perhitungan dari Ya. Nah, mungkin tidak Pak ini ada keterlibatan oknum pemerintah. kalau misalnya ada oplosan yang lain lah, itu dijual sebagai Pertamax. Rasanya nggak mungkin. Saya kebetulan dulu pernah memimpin unit di BUMN, unit produksi. Soal quality control itu ketat sekali, nggak bisa dimain-mainkan. Maksud saya jangan sampai rumah Pertamina ini image-nya dihancurkan. Korupsi mah banyak, bukan Pertamina doang, di mana-mana juga ada. Tapi ini kecil kemungkinan ya Pak, untuk dirubah, dioplos seperti itu. Terus ini kan masih dugaan juga belum peradilan ya Pak yang saya tahu. Orang teknis ya, nggak mungkin. Pesan saya tuh pertama, tolong jaga nama Pertamina dengan baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Restu Ginanjar di Apip Channel. Dan pada kesempatan ini kita akan berbincang seperti biasa membahas sesuatu yang sedang hangat di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke rumah Pak Mehmet Hakim, mantan Ketua Umum Apip, sekarang menjadi Dewan Penasehat Apip, Aliansi Profesional Indonesia Bangkit. Pak Mehmet, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Lama baik aja. Sehat Pak? Alhamdulillah. Udah lama ya nggak ketemu ya. Hampir 3 bulan. 3 bulan. Nah Pak Mehmet, tapi sebelum ke pembicaraan Pak yang akan kita bahas sekarang, tampaknya ada barang baru nih Pak di rumah Pak. Ini ini di laut Pak. Bisa diceritakan Pak, ini lukisan gimana Pak? Ini yang belakang tuh lukisannya Pak pelukis kita A.R. Tanjung di Jakarta. Wartawan bukan? Wartawan juga. Jadi dia itu melukis ini hanya dalam waktu 2 jam aja. 2 jam. 2 jam ketemunya, jadi kita saksikan dia melukis ini. Ini lukisan orang Banten lagi melawan naga. Ini Khalid. Nelayan. Bukan, lihat lah Khalid. Iya, nelayan ya. Nelayan Banten, Khalid sedang berantem sama naga di situ. Sayangnya nelayannya cuma satu ya Pak? Satu kan ya. Ikon aja. Berarti ikon yang sedang rame di PIK. Ya. Gitu ya. Nah, lambang perjuangan. Lambang perjuangan. Baik. Nah ini Pak Mehmet, bukan tabung gas yang akan kita bahas, itu sudah selesai sepertinya ya. Namun ini yang sedang ramai nih, apalagi kita pengguna kendaraan ya, melihat berita sekarang mengenai kita sebut aja sekarang BUMN ya, Pertamina, dengan korupsi yang sangat luar biasa, kedua setelah Timas, hampir kerugian negara 193 triliun ya, kurang lebih ya. Nah ini ingin saya tanggapan Pak Mehmet sendiri Pak, melihat yang terjadi saat ini Pak, dengan ya kita lihat dugaan ya, ini masih dugaan ya, bahwa Pertalite menjadi pertama yang dioplos. Nah ini Pak Mehmet melihat hal seperti ini gimana Pak? Saya melihatnya agak lain ini. Jadi ini ada upaya untuk menutupi isu yang berkembang kemarin. Isu ya Bapak? Prabowo kan dia sedang melawan rakyat tuh. Rakyat ingin menangkap dan mengadili Jokowi, tapi Prabowo justru hidup Jokowi. Itu ya. Kemudian rakyat sedang ingin menghukum Aguan atas kelakuannya ini, tapi Prabowo cuman pagernya doang yang ditindak, sedangkan selanjutnya nggak ada penolakan PSN sekarang. Nah, jadi karena itulah sampai ada tuntutan mahasiswa supaya Prabowo turun. Prabowo turun atau adili Jokowi bareng ya? Enggak, justru berbalik. Sekarang ya mahasiswa nih ya, tuntut mahasiswa itu turunin aja karena nggak sanggup
mengatasi kemelut dalam negeri ini. Nah, ini kan berbahaya sebenarnya. Iya. Nah, tiba-tiba muncullah ini. Jadi kalau saya melihatnya ini upaya untuk menyelamatkan Prabowo dan Aguan. Saya melihatnya dari sisi politik nih. Iya. Nah, dari segi teknis, rasanya kalau misalnya ada oplosan yang sampai dikatakan bahwa kita impor RON 90, ya, yang kualitasnya 90 Pertalite lah. Itu dijual sebagai Pertamax. Rasanya nggak mungkin. Saya kebetulan dulu pernah memimpin unit di BUMN, unit produksi. Soal quality control itu ketat sekali, nggak bisa dimain-mainkan. Ya, 1% aja, misalnya 90 dibilang 91 itu udah nggak bisa. Nggak bisa ya. Apalagi Pertamina. Pertamina itu banyak yang ngawasin. Dari Lemigas, itu lembaga untuk Balai Penelitian dan Pengawasan Pertamina. Kemudian dari surveyornya, ya, itu juga begitu. Jadi kalau misalnya kita nih mau ngangkut minyak, misalnya dari Singapura, sebelum masih di dalam tangki udah dites berapa kadar atau berapa oktannya, berapa belerangnya. Nah, begitu mau diangkut ke kapal, tes lagi. Begitu nyampe ke Indonesia di pelabuhan, dites lagi. Setelah itu masuk ke dalam tangki. Oke, setelah di tangki dites lagi. Dan kalau itu belum segera dikeluarkan, secara periode tetap diperiksa. Jadi bukan main tuh kalau soal kualitas. Tapi kalau soal tata kelola minyaknya, sangat mungkin itu terjadi. Jadi maksud saya jangan sampai rumah Pertamina ini image-nya dihancurkan karena masalah kualitas gitu. Kalau korupsi mah banyak, bukan Pertamina doang, di mana-mana juga ada. Tapi ini maaf dipotong dulu Pak. Tadi kan kecil kemungkinan ya Pak, untuk dirubah, dioplos seperti itu. Terus ini kan masih dugaan juga belum peradilan ya Pak yang saya tahu. Tapi ada nggak kemungkinan seperti itu Pak untuk berubah? Kalau menurut saya nih, yang orang teknis ya, nggak mungkin. Bapak dioplos bisa, tapi menjual yang RON 90 dijual jadi RON 92 enggak, karena itu penipuan namanya. Penipuan. Ya. Nah, kalau orang dagang sudah menipu, kira-kira bisa dipercaya nggak? Hancur namanya, nggak bisa. Ya. Tapi kalau RON 92 nih, karena bermasalah jadi turun di tangki, misalnya jadi RON 91 dijual jadi 90, boleh, nggak apa-apa kalau itu. Yang sebut downgrade dalam quality itu boleh dijual dengan harga yang rendah. Tapi kalau sebaliknya itu saya nggak pernah melihat, nggak ada itu. Dan memang itu udah tindak pidana penipuan. Jadi ini bisa rusak nama Pertamina. Bayangin, Pertamina tuh menyalurkan sekitar 80 juta kiloliter per tahun. Semuanya dianggap nipu. Apa enggak kasihan rakyat Indonesia? Tapi kalau misalnya yang diduga itu adalah masalah tata kelolanya, nggak apa-apa. Karena korupsi itu kan di mana aja bisa terjadi. Misalnya di sini naikin harganya, di situ naik jumlahnya dinaikin. Misalnya beli 10 tapi barangnya cuma 5, itu kan sering terjadi itu. Atau beli barang harga 10.000 dinaikin jadi 15.000. Itu APBN kita juga kayak gitulah. Itu mah nggak masalah. Tapi kalau quality itu nggak bisa dijadikan mainan. Berarti di sini intinya Pak Mehmet dengan dugaan oplosan seperti itu tidak percaya Pak? Bukan. Oplosan itu bisa terjadi. Tapi bahwa penipuan RON 90 dijual 92 saya nggak percaya. Karena dengan ada quality control. Nah, oplosan ini kan kalau pengertian umum ini blending ya. Bisa aja ini ada satu tangki itu katakanlah 50
ribu liter, Iya. 50 kiloliter ya, 50.000 liter ya. Terus dicampur dengan zat pewarna sebanyak 5 liter. Itu juga blending namanya. Atau dicampur dengan booster yang 90 jadi 92. Iya. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ini kan yang dijualnya 92. Iya. Nah, kalau misalnya ronnya 92 dijual 92, nggak apa-apa. Bahwa tadinya beli 90 menjadi 92, nggak apa-apa juga. Tapi kalau membeli harga 90, diimpor nih, terus tapi harganya seolah-olah 92, itu penipuan, itu korupsi. Beda loh ini ya. Nah, mungkin Pak, mungkin gini Pak, ini kan kerugian negara sampai 193 triliun lebih ya Pak. Perhitungan dari ya. Nah, mungkin tidak Pak ini ada keterlibatan oknum pemerintah dari presiden. Presiden yang mana? Ya, menggunakan Pertamina ini sebagai kas juga. Ya. Kalau misalnya ada keperluan-keperluan kecil yang kira-kira di anggaran nggak ada, ya ini suka minta juga ke BUMN, bukan Pertamina aja ya, ya semua BUMN begitu. Jadi itu sudah biasa lah, nggak masalah itu Pak. Nah, kita juga barangkali suka minta sumbangan ke perusahaan-perusahaan, ya kayak gitulah, nggak apa-apa. Nah kan tadi dibilang di awal nih, Pak Mehmet kan menyatakan bahwa ini untuk menutupi kasus yang adili Jokowi dan turunkan tadi Prabowo seperti itu. Iya. Ini gimana Pak menjelaskan ya, Pak? Saya masih belum ini. Soalnya kan mengingat Pak Prabowo sendiri ini baru 100 hari lebih sedikit ya Pak. Itu gimana Pak? Kan Pak Prabowo baru 100 hari. Ya, selama ini orang menunggu bagaimana tindak tanduk beliau untuk membela rakyat katanya kan. Berantas korupsi, keadilan akan ditegakkan, rakyat akan disejahterakan. Nah, untuk itu salah satu caranya adalah koruptor terbesar di dunia itu harus diambil dulu, tangkap dulu, adili, bener nggak dia jadi koruptor? Nah, ini tiba-tiba kata Pak Prabowo, terima kasih Pak Jokowi, hidup Jokowi. Nah, ini kan marah dong orang. Nah, mahasiswa juga tahu. Makanya dia ini melihat ini secara politis itu berbahaya bagi Prabowo karena nama yang sudah bagus, masyarakat yang sudah mendukung, tiba-tiba nggak mendukung lagi. Nah seperti sekarang ini kan karena blender ya, saya bilang ini blender. Nggak tahu kenapa kok Prabowo bisa berbuat ini, tapi ini sudah kejadian lah. Ini harus segera ditutup. Nah cara menutupnya dengan ini. Seperti contohnya ini upaya, kalau saya melihatnya ini upaya untuk menjatuhkan Jokowi. Ada juga, maaf, untuk menjatuhkan Prabowo. Misalnya soal gas melon. Nggak apa-apa itu, biasa-biasa aja. Kok tiba-tiba jadi susah sampai ada korban meninggal. Siapa yang melakukannya? Kan menterinya. Menterinya menteri siapa sih sebenarnya? Ya menteri Jokowi. Ya. Jadi kita menduga bahwa ini kelakuannya para menteri supaya Gibran segera jadi presiden. Kan gitu gampangnya. Membacanya gampang gitu. Nah ini juga kira-kira ada dua nih. Mungkin untuk membantu Prabowo menghilangkan isu ini sehingga Prabowo-nya selamat. Ya udahlah, ada yang korban dari Pertamina misalnya gitu. Atau sama juga ininya sama yang melon, ini dihancurkan Pertamina. Seolah-olah pada zamannya Prabowo, Pertamina ini nggak beres nih. Ada gasnya, susah. Kemudian ada penipuan kualitas minyak. Sehingga Prabowo dianggap tidak becus. Nah, jadi rakyat kan makin tidak puas. Turunin. Ini kelakuan siapa? Kejaksaan orang mana? Paham kan? Jadi ini bisa dibaca seperti itu. Saya membacanya itu. Bukan soal teknis. Kalau teknis, tadi barang yang jelek dijual dengan barang harga bagus, nggak bisa. Memang nggak ada ceritanya tuh. Kecuali ini. Kita bawa Pertalite sini. Harganya 10.000. Bawa nih sama kita ke Irian. Kita jual 30.000 di sana. Ya itu memang ada ongkosnya yang panjang sana. Bukan menipu. Ini
Pertalite jadi Pertamax dijual sana enggak. Warnanya pun dibedain. Saya ambil contoh gini ya. Ini Pertalite warnanya biru. Mau dijadikan Pertamax warnanya merah. Itu gimana caranya? Udah warna biru dijadikan warna merah. Kan susah. Pasti kalau dikasih warna merah jadi gelap, jadi hitam. Kalau sebelumnya nih di tangki Pertamina itu diambil dicampur dengan booster. Kalau boosternya dikit, dari 1 liter ya paling-paling 5 cc. Nah, itu bisa meningkat 2%, bisa. Nggak apa-apa, nggak menipu. Kalau memang kenyataannya oktannya jadi 92, kan ini teknologi. Dari 90 di tangki Pertamina nih dicampur nih sama booster jadi 92. Nggak apa-apa. Tapi kalau membeli dari luar negeri harga 92, tapi yang datangnya 90, itu penipuan, itu korupsi. Kita bedain ya. Iya. Nah gini Pak, ini kan udah terlanjur di publik ya Pak, melihat kondisinya seperti ini Pertamina. Menurut Pak Mehmet, apa sih yang harus dilakukan Pertamina sekarang? Karena klarifikasi ke masyarakat sini kayaknya kurang juga nih. Nah, ini mempercayakan lebih percayaan masyarakat. Di tulisan saya, ini memang saya menyarankan supaya Pertamina kan ada di seluruh Indonesia nih. Semuanya ngomong bahwa tuduhan oplos atau blending ini yang tadinya, atau katakan gini, tuduhan bahwa RON 92 atau Pertalite lah gampangnya ya, dijual sebagai Pertamax, itu nggak ada. Bohong loh. Saya bisa ikutlah mendukung kalau itu ya. Tapi kalau misalnya RON 90 dijadikan 92, sangat mungkin. Nggak ada masalah itu. Kan yang dijual juga 92. Ya 92 aja. Atau dari 88 premium dijadikan Pertalite. Tambahin jadi 90. Nggak apa-apa. Itu kan teknik dagang. Dan teknologi saat ini itu sangat memungkinkan. Jadi nggak masalah. Jadi bukan korupsinya yang kita ini ya luruskan nih. Kalau korupsinya harus dihukum dong. Misalnya barangnya 5 diaku 10 misalnya, atau maaf terbalik, barangnya 10 tapi yang datang 5, harganya 10 tapi ditulisnya 15. Nah itu yang salah itu. Bahwa tata kelola kita yang dulu diatur oleh broker-broker ya memang merugikan. Ini seperti gini Res ya, kalau Pertamina mau beli minyak di luar itu umumnya lewat broker. Aneh juga nih ya, kenapa nggak langsung aja? Nah, kalau lewat broker itu supply-nya kepada pabrik ini, atau supply kalau minyak yang sudah jadi itu rutin. Bisa si broker ini bisa ngambil dari sumber A, dari sumber B, sumber C, pokoknya yang nyampe ke Indonesia setiap bulan katakanlah 2 juta liter bisa. Tapi kalau kita lewat pemasok langsung bisa sekarang 2.000 liter, tapi bulan depan belum tentu bisa. Nah ini nah untuk keamanan supply ini memang sebaiknya lewat broker. Jadi broker tidak bisa disalahkan banget dalam hal ini, karena memang ini seperti di karet juga itu. Pabrik ban nih, ada pabrik ban, dia kapasitasnya katakanlah 10 atau 1.000 ton lah per bulan, misalnya gitu ya. Terus dia beli ke kebun karet. Ini kan kebun karet produsen asli ya. 1.000 ton bisa katanya. Untuk minggu depan bulan depannya bisa nggak? Belum tentu. Kan ada iklim dan sebagainya. Nah, kalau lewat broker yang 1.000 oke. Nanti dia 1.000 dari mana aja sumbernya. Tidak harus dari satu pabrik itu. Ini pengertian di dalam bisnis. Nah, mungkin dari kejaksaan juga ini belum memahami ini masalah broker ini, bahwa itu memang diperlukan untuk pabrik-pabrik yang berjalan atau untuk supply yang terus-menerus. Nah, ada pertanyaan,
Kenapa? Untungnya gede broker. Iya. Nah, itu boleh. Misalnya diatur aja bahwa keuntungan ini maksimal 5%. Boleh kalau itu ini kan, tapi bahwa peran broker itu memang diperlukan masih, yes. Masih ya. Nah, baik. Pak, kita coba kembali ke tulisan Pak Mehmet ya, Pak, yang mengenai ini menutupi perihal Adili Jokowi ya, Pak. Kan di sini tadi juga disampaikan bahwa mahasiswa ini, kalau saya ambil kesimpulan, ada keraguan juga ke Pak Prabowo. Menurut Pak Mehmet, yang sekarang harus dilakukan Pak Prabowo apa, Pak? Mawas sendiri. Mawas sendiri itu aja, Pak. Pokoknya jangan mau dikendalikan Jokowi. Bahwa Jokowi ini adalah ikon kebobrokan. Bukan ikon yang harus diberi terima kasih, bukan. Nah, Pak Prabowo kemarin kan terima kasih Pak Jokowi karena sudah dibantu jadi presiden, kan ngomong sendiri Pak Prabowo. Ini kan blendernya bukan main. Artinya mengakui bahwa ada kecurangan di situ. Ya, bahwa Jokowi itu curang. Masa ada presiden bisa menjadikan seorang calon jadi bisa nggak? Kan nggak boleh itu. Ini kesalahannya. Nah, sekarang Prabowo udahlah tutup kuping, tutup mata, nggak boleh lagi ketemu Jokowi gitu. Sekarang di Danantara ditunjuk juga jadi ketua Dewan Pengawas. Masa koruptor nanti siapa yang percaya sama Danantara? Di situ banyak orang yang kotor. Tony Blair diundang juga ke sini. Dia tuh pembunuh. Rakyat Irak itu berapa juta orang dibunuh sama Tony Blair. Diundang sama kita. Yang di sini mayoritas orang Islam. Yang dibunuh sama Tony Blair itu kan orang Muslim. Tapi mungkin ada pertimbangan lain mungkin pada dari Pak. Ya itulah pertimbangan yang ini. Tidak ketahui, Pak. Ya carilah orang-orang yang bersih, yang bermartabat. Kan banyak. Ini memang karena dunianya kotor. Nah, yang diambil juga dari kotor, yang orang-orang kotor itu. Kenapa nggak ambil misalnya dari luar itu? Ya, yang di luar, yang sering dibilangin oleh pemerintahan. Artinya orang, ya dosen-dosen lah gampangnya di luar. Profesional lah. Ya profesional, kenapa nggak? Kayak Pak Harto dulu ya. Ini cerita nih. Itu dulu saya nggak tahu. Udah lahir belum dulu? 90-an lahirnya, Pak. 90. Jadi belum lahir dulu ya. Jadi Pak Harto itu dia tentara, jenderal, tapi kan nggak ngerti soal pemerintahan. Itu pembantunya itu menteri-menterinya hampir profesor semua. Oh, ini pertanian, misalnya ya, diambil dari IPB. Oh, ini Sospol, diambil dari Gajah Mada. Oh, ini teknik nih, perindustrian, diambil dari ITB. Ini ada yang dari ITS juga, misalnya ya. Oh, ini ekonomi dari UI. Gitu. Jadi itu nggak ada kaitannya sama partai, nggak ada. Jadi mereka bisa bekerja untuk rakyat benar. Nah, kalau ini kan ketua partai yang bermasalah diangkat. Ngeri kan? Kemudian orang-orang yang Islamfobia diangkat. Ini kan semuanya masalah nih. Jadi kalau mau sendiri, Prabowo jadilah diri sendiri, selamat Indonesia. Tapi kalau enggak, saya nggak tahu. Ya ini dugaan ya, prediksi bahwa kemarahan rakyat itu bisa terus terjadi kalau Prabowo-nya terus. Dan ini yang diinginkan oleh Jokowi. Agar ada yang naik. Supaya anaknya bisa naik. Nah ini sadarnya sih Prabowo. Ya, saya terus terang, saya ini pelanggan Pertamina sejak SMA. Naik motor, beli bensin ya, dulu namanya bensin dulu ya, terus lama-lama jadi premium, terus akhirnya menjadi Pertalite ya, sampai sekarang jadi pelanggan Pertamina, tapi nggak tahu siapa Pertamina yang jadi sayang, jangan sampai rumah ini dihancurkan image-nya, bahwa orang-orangnya ada yang korupsi, nggak apa-apa, dilokalisir aja yang koruptornya di situ, jangan terus dengan tuduhan-tuduhan bahwa oh ini produknya apa namanya nggak bermutu lah kira-kira gitu ya, yang Pertamax sebenarnya itu Pertalite saja. Tapi secara teknis kalau perbedaan 2 oktan itu nggak masalah juga. Mobil saya dulu
pakai Pertamax. Lama-lama udahlah Pertalite aja. Cuma tenaga agak kurang dikit lah. Tapi untuk mesin nggak ada masalah juga. Jadi bukan, kalau itu terjadi juga bukan penipuan berat lah. Ya. Tapi saya yakin Pertamina tidak akan membuat seperti begitu. Sejelek-jeleknya Pertamina, brengsek-brengseknya Pertamina, kalau soal moto nggak bisa lah. Waduh, ketat sekali tuh, Res. Ketat sekali. Saya di unit bukan Pertamina, non Pertamina, ketat sekali soal itu. Sedikit aja berubah, orang nggak mau beli lagi. Nah, ada lagi ini kasusnya di Pertamina yang dituduhkan oleh kejaksaan, bahwa Pertamina, minyak kita, minyak yang dibor di Indonesia, itu dijual keluar. Tapi kita impor. Ini dari dulu ya, udah lama sekali tuh kejadian ini. Udah belasan tahun, 20-30 tahunan barangkali ya. Kenapa? Karena minyak Indonesia ini kadar belerangnya rendah sekali. Disukai oleh orang-orang luar. Harganya premium. Nah, digantiin dengan produk orang luar yang jelek, yang kadar belerangnya tinggi. Makanya kenapa bahan bakar yang di kita ini kadar belerangnya tinggi. Itu masalahnya. Ada selisih harga. Nah, kalau yang dituduhkan sekarang kan beda. Harga ekspornya rendah, harga ininya tinggi. Jadi bukannya untung, tapi buntung. Negara rugi. Ya kalau itu udah salah. Dan harus kita ingat juga bahwa harga Pertamina, harga minyak dunia itu tiap hari berubah. Tapi kita kan terimanya tetap. Misalnya ini harga apa namanya? Pertamax harganya 13.000 berapa? Pertamax itu 12.000 sekian. Kalau tidak salah. Saya biasa Pertalite beli. 13.000 lah misalnya ya. Atau kalau Pertalite 10.000 lah ya. Itu kan tetap tuh sepanjang tahun. Kalau ada kenaikan baru ribut-ribut lagi naik. Jadi lama lah ada penyesuaian. Nah, sedangkan Pertamina menghadapi fluktuasi. Bisa turun, bisa naik. Nah, ini kalau naik ya itu kerugian Pertamina. Tapi kalau turun ya itu keuntungan Pertamina. Itu kan kalau perusahaan nggak masalah kalau soal itu. Kalau misalnya dituduh, oh ini belinya mahal, pada saat mahal, ini kan salah juga. Jadi nggak bisa dipukul rata. Ini benar-benar nggak bisa dipukul rata. Harus dilihat day by day. Kemudian ini gimana? Apa betul nih, harga pasar segini? Tapi kalau soal markup, ya itu salah. Jelas itu salah. Itu bisa di ini. Saya punya keyakinan seperti itu. Jadi bahwa kita punya kilang di beberapa tempat itu memang nggak mampu mengolah semua minyak jadi bahan bakar, nggak mampu ya, baru sedikit. Dan itu kalau dituduh main-main juga, rusak tuh kilang, image-nya. Ya, jangankan di dalam negeri, jangankan ke luar negeri, dalam negeri aja orang nggak percaya. Nah ini jangan sampai terjadi krisis kepercayaan seperti gini. Saya masih yakin bahwa kilang-kilang itu quality controlnya nggak main-main. Kalau dia korupsi, misalnya ada harga spare part 1.000 dibeli jadi 2.000 atau 3.000, ya itu memang korupsi. Tapi itu beda. Ya kalau quality jangan dipakai main-main. Kalau quality itu, sebagai gambaran ya, Indonesia ini konsumsinya 80 juta kiloliter. Sedangkan produksi kita 30-an ya? Itu 35 juta kiloliter. Jadi kekurangan sekitar 45. Nah ini kalau kita konversi ke barrel, kurang lebih sekitar 600 sampai 700 barrel per hari. Nah kebutuhan kita 1.200 barrel. Dan dulu waktu zaman Pak Harto ada. Tapi sekarang orang takut. Nih, ini cerita beda lagi nih. Ya, nggak apa-apa, Pak. Misalnya Pertamina nih mau mengambil apa namanya, mengeksplorasi minyak. Itu kan harus dibor tuh. Dari 10 bor, yang jadi satu itu udah bagus. Yang kalau misalnya 9 kali nggak jadi, terus selesai, itu kerugian. Tapi kalau sekali
jadi itu ada minyaknya, wah itu untung. Jadi ini ada gambling juga, tapi gamblingnya gambling ilmiah. Pakai geolistrik, dilihat oh di sini ada cadangan, makanya cadangan minyak tuh bisa dihitung. Ada sekian juta ton misalnya gitu, itu bisa dihitung ya. Nah sekarang itu dipermasalahkan oleh orang-orang yang nggak paham ini. Misalnya kenapa ini ngebornya sampai 5 kali, kan yang 4-nya gagal, yang sekali ini berhasil, ya ini kan rugi nih, kenapa ini? Nah ini korupsi, jadi orang takut, nggak mau lagi. Nah ini sayang kan, ini orang administrasi dengan orang lapangan ini harus ada penyesuaian wawasan. Jadi kalau wawasannya, oh ini memang sifatnya bisnis di minyak ini seperti begini, jadi jangan dianggap bahwa yang gagal itu korupsi, nggak begitu. Tapi kalau misalnya ada beli korek api 1.000 perak dibeli 2.000, itu benar korupsi namanya. Kalau ini enggak, ya jadi ya itulah sifat risikonya minyak di situ. Dan sampai sekarang pun masih sama. Jadi akhirnya nggak mau ada risiko, ya udah impor aja. Makanya Indonesia nih pengeborannya hanya sekitar liftingnya ya, hanya sekitar 600 sampai 700 barrel aja sehari. Kecil. Sebenarnya mampu kalau mau ke 100, ke 1.000 maksudnya. 1.000 atau 1.000 sebenarnya mampu, tapi pada takut. Nah jadi ini Pak, coba kan waktu itu ada beberapa tulisan yang Pak Omet buat. Kalau untuk biodiesel sendiri Pak, itu dari minyak sawit gimana Pak Bisa. untuk merubah itu Pak? Bukan merubah, menambah gitu. Boleh, sangat boleh. Biodiesel ini kan tadinya diesel. Diesel itu bukan oktan, tapi itu setan ya. Namanya bilang bukan setan jurig, bukan ya. Bilangan setannya itu hanya 48. Nah, kalau diesel yang dibikin dari sawit itu bisa 88. Ya. Nah, kebutuhan mulai 88, sekarang nggak tahu kenapa jadi 68. Ya. Atau 58 gitu ya. Saya lupa tuh. Nah, ini supaya jadi bagus hasilnya di blending. Jadi yang dijual sekarang biosolar itu oktannya 51. Udah mobil Eropa bisa pakai, nggak ada masalah. Tapi ada yang sebut solar maritim, itu masih tetap 48. Ada sebut solar industri, itu Pertadex. Memang itu 52 oktannya. Jadi kalau misalnya nanti program Prabowo nih menjadikan ini B100, itu bukan main, paling bagus itu. Kalau dengan B50 aja itu udah bilangan sehatannya udah 52 lebih, udah prima, udah istimewa lah. Nah si CPO itu sendiri sekarang ini berkat pengembangan ilmu pengetahuan ya, dicampur dengan katalis dan diproses sedemikian rupa, itu bisa jadi bensin yang disebut bensa ya, atau biogasolin. Itu bilangan oktannya 115, lebih bagus dari Aftur yang kita pakai. Ya, Aftur kan untuk pesawat terbang ini sempurna lah, oktannya 100. Kalau turbo 98, kalau Pertamax 92, kalau Pertalite 90. Kalau misalnya ada produk kita sebenarnya itu hanya 90, campur aja 10%, udah jadi 99. Bagus tuh. Kalau hanya campur 5%, ya 94 lah. Udah bagus banget. Itu blending, nggak apa-apa. Blending itu bukan jelek. Jadi, tapi kalau orang melihat, oh ini dioplos, kayak narkoba, miras dioplos sama apa gitu. Jadi udah kan kesannya udah negatif ya. Padahal nggak begitu ya. Oplos kalau dengan yang baik ini. Jadi bahan bakar gasolin, kalau ditambah booster itu bisa naik jadi 1-2 oktan, nggak apa-apa, itu sah. Yang penting waktu kita jual tuh nggak nipu gitu. Ya kalau beras
oh ini beras medium, benar-benar beras medium, ini beras jelek, jangan sampai beras jelek dikatakan medium, atau yang premium, jangan. Itu yang salah itu. Salah, ya. Berarti sekarang Pak Mamet masih ke Pertamina untuk isi bensin, Pak? Belum beralih? Ya iyalah, itu kan saya udah sejak SMA sampai sekarang masih setia lah kalau soal itu. Dan saya kira banyak orang-orang kita juga yang nggak percaya bahwa dioplos jadi jelek itu nggak sampai ke situ pikirnya. Tapi ini rakyat banyak harus diluruskan bahwa Pertamina pasti memegang teguh soal kualitas. Bahwa di situ ada korupsi, tapi bukan kualitas yang dikorupsinya, kuantiti atau harga atau biaya apa itu mah ya silahkan itu mah, tapi jangan merusak image bahwa seolah-olah Pertamina dioplos-oplos ini jadi kualitasnya jelek. Aduh, kasihan Pertamina ini. Kasihan segitu gedenya. Apalagi sekarang direkturnya kan dari Gerindra. Harusnya maju dong. Harus pasang badan untuk apa namanya menjaga Pertamina jangan sampai dirusak. Bahwa nanti ada perubahan tata niaga, boleh-boleh aja. Itu kan haknya direktur, nggak usah dipolitisasi. Kalau menurut saya sih, oh dia nggak setuju, di sini ada korupsi nih, ada tata niaganya nggak benar, perbaiki aja. Dia kan berhak dong, direktur. Jangan manggil orang lain terus acak-acak ini, jangan salah tuh. Dia nggak berani nih, nindak anak buahnya, manggil orang lain, ini jangan, kasihan lah. Oke. Luar biasa Pak, di hari pertama puasa pembahasannya yang berat. Mudah-mudahan barokah nih buat Pertamina, barokah buat kejaksaan, barokah juga buat yang masih bekerja atau karyawan-karyawan Pertamina ya. Mereka banyak orang-orang pintar dan lurus-lurus di Pertamina tuh. Jangan sampai terjebak soal-soal beginian lah, kasihan. Sekarang mungkin kita tunggu nanti peradilannya gimana ya Pak, kita lihat hasil. Ya kalau sekarang udah masuk ke kejaksaan, ya apa boleh buat harus ini. Sebenarnya kalau sejak awal aja dari BPKP ada temuannya ini diperbaiki, sudah selesai ini, nggak sampai melebar. Ya, nah ke depan kalau memang direktur Pertamina harus lurus, jangan mau dipakai oleh Gerindra. Kalau ada minta sumbangan dari Gerindra nih, minta sumbangan dari Pak Prabowo untuk bikin event apa ini, jangan mau udah. Ya kita harus lurus, kalau mau lurus, ayo. Gitu. Jangan, kalau anak buahnya jangan, kalau saya boleh. Nah, itu kan nggak benar juga gitu. Ya. Oke. Mungkin ini Pak Mamet ada yang disampaikan terakhir Pak sebelum kita tutup. Ini closing ya, closing. Ya pesan saya tuh pertama, tolong jaga nama Pertamina dengan baik. Terutama soal kualitas. Jadi masyarakat jangan ragu kalau beli Pertamax, jangan ragu kalau beli Pertalite, karena saya yakin itu kualitas kontrolnya bagus. Nah, soal nanti di situ pembeliannya, pengadaannya ada markup dan sebagainya, ya itu bagiannya kejaksaan lah, ya, sama pengadilan. Jadi mudah-mudahan itu bisa dibuktikan di pengadilan. Kemudian masalah pembinaan, ini pembinaan. Kalau anak kita nakal, orang tua bisa lepas tangan nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, kalau ini anak perusahaannya dianggap nggak benar, artinya direktur utama holdingnya juga nggak benar. Artinya si menteri BUMN-nya juga nggak benar. Artinya juga ke atas presidennya juga nggak benar. Nah, ini kan yang ini kan itu waktu zaman Jokowi nih, dari 18 sampai 23. Sudah jelas Jokowi nggak benar. Nah, sayang sekali kalau Prabowo masih mau manut sama Jokowi. Ini aja udah segini nih ya, apalagi kalau dibuka semua. Ini hampir banyak di banyak BUMN, bukan hanya Pertamina. Ya, bahwa kalau ada kenakalan di luar lingkup Pertamina, ya jangan disangkutkan sama Pertamina. Karena di SPBU itu ada yang punya Pertamina, ada yang kerjasama dengan swasta, ada yang punya swasta.
Nah, ini ada kodenya di apa? Masuk pongnya. Masuk pon itu ada kodenya. Nah, seandainya ini jelek, kalau yang punya swasta dikirim apa namanya Minyak. apa pertalite, terus yang berikutnya lagi dicampurkan sama Pertamax supaya ini dijual sebagai Pertamax, warnanya kan beda. Nah, itu bisa dilihat. Dan ada juga SPBU swasta yang nakal. Nah, jangan dianggap semuanya nakal. Itu aja yang dihukum, ya, karena tidak semua SPBU itu sama pemiliknya. Itu barangkali yang ini, dan tetap apa saya mohon pada para petugas hukum ini supaya jangan dicampur aduk lah, dipilah-pilah gitu ya. Dan kalau memang niatnya memang untuk menutupi kasus ini, ya jangan mengorbankan orang lain. Kalau memang ingin menghancurkan Prabowo, ya Prabowo-nya harus segera menghancurkan yang mau menghancurkan dia, musuh-musuhnya. Ini Prabowo ini banyak musuh dalam selimut kita. Saya yakin itu, ya, bukan menduga, tapi saya punya keyakinan itu. Saya kira ya, itu jadi mudah-mudahan aja semuanya akan lebih baik di bulan puasa nih. Baik, kalau gitu pemirsa Apip, saya ucapkan terima kasih Pak Met, waktunya bisa berkunjung, bisa ngobrol yang bagi saya awal puasa ini berat Pak, bahasannya Pak, asupannya asupan berat. Ya. Nah, semoga yang tadi disampaikan Pak Met ada manfaat juga, apalagi mungkin Pertamina bisa mendengar langsung ya Pak, Ya. kebaikan Pertamina. Dan masyarakat terutama, dan jangan percaya sama isu-isu ini dirugikan, enggak lah, itu jangan lah. Jadi intinya harus setiap Pertamina lagi gitu Pak. Ya tetaplah itu perusahaan milik negara, artinya milik kita juga. Ya. Kalau soal kualitas jangan ragu. Kalau soal korupsinya ya silakan, itu masing-masing punya ini. Oke. Dan tetap pesan supaya Apip tetap kritis. Boleh. Nah, jadi perintah Dewan Penasehat Apip agar anggota Apip tetap kritis terkait kebijakan publik dimanapun dan kapanpun. Ya, amin, amin. Jadi sekali lagi terima kasih untuk pemirsa sekalian. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadahnya lancar. Amin. Sampai nanti 30 hari dan kita bisa ketemu lagi Pak Met. Oke. Juga jaga kondisi, sehat selalu Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Kang Restu ya. Sama-sama. Baik, kalau gitu terima kasih, bantu like, subscribe, bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.